Di tengah terik matahari siang itu, seorang bocah yatim penjual mangga berjalan pelan sambil menggendong adik kecilnya. Keranjang di tangannya hampir penuh, tapi wajahnya lelah dan mata penuh cerita. Tanpa disadari, langkahnya akan segera bertemu seorang pria kaya raya, dan sebuah selembar kertas kecil akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Raka adalah bocah yatim berusia 11 tahun yang setiap pagi berjalan menyusuri jalanan kota dengan keranjang mangga di tangan kanannya dan adik kecilnya Sinta tergendong di punggungnya. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap karena sering terpapar matahari, dan bajunya terlihat sudah lama tidak berganti. Meski usianya masih sangat belia, wajahnya menyimpan keseriusan yang jarang terlihat pada anak seusianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal setahun lalu karena sakit, hidup Raka berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi suara ibu yang membangunkannya, tidak ada lagi ayah yang menemaninya belajar. Kini, yang ada hanya dirinya dan Sinta yang masih berusia 3 tahun. Setiap kali melangkah, Raka harus memastikan kain gendongan yang melilit di bahunya terikat kuat agar Sinta tidak terjatuh. Di tangan kirinya, ia menyeimbangkan keranjang tua berisi mangga yang ia beli dari pasar subuh dengan uang pinjaman kecil dari tetangga. Mangga-mangga itu tersusun rapi, walau beberapa sudah mulai berbintik karena terlalu matang. Jalanan kota pagi itu sudah ramai, kendaraan berlalu lalang, klakson terdengar bersahutan, dan debu tipis berterbangan setiap kali mobil melintas cepat. Di tengah keramaian itu, langkah Raka terlihat kecil dan rapuh, namun tekadnya terasa besar. Sinta terkadang terbangun dan memanggil pelan, lalu kembali tertidur dengan kepala bersandar di punggung kakaknya. Raka sesekali menoleh untuk memastikan adiknya nyaman. Wajahnya jarang menunjukkan keluhan. Ia tidak pernah meminta belas kasihan siapapun. Ia hanya berjalan dari satu sudut jalan ke sudut lainnya, menawarkan mangga dengan suara yang tidak terlalu keras, namun cukup jelas terdengar. Dalam tatapan matanya, tersimpan tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul seorang anak. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Raka kembali memulai harinya dengan harapan sederhana. Mangga-mangganya habis terjual agar ia dan Sinta bisa makan dengan layak malam nanti. Raka dan Sinta tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang berada di gang sempit dekat rel kereta. Bangunannya sudah tua, dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas di sana-sini. Saat hujan turun, air sering menetes dari atap yang bocor dan membasahi sudut ruangan. Lantainya masih berupa semen kasar yang dingin di malam hari. Di dalam rumah itu hanya ada satu kasur tipis, sebuah tikar usang, dan kompor kecil yang jarang menyala karena mereka harus menghemat pengeluaran. Tidak ada lemari, tidak ada meja belajar, dan tidak ada mainan untuk Sinta. Semua terasa sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut layak. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Raka sudah terbangun. Ia terbiasa bangun tanpa alarm, seolah tubuh kecilnya sudah terlatih oleh keadaan. Dengan hati-hati, ia melepaskan pelukan Sinta yang masih tertidur di sampingnya. Setelah itu, ia mengambil ember kecil untuk menampung air yang tersisa di bak, lalu mencuci wajahnya dengan cepat. Tidak ada sarapan pagi yang menunggu. Jika ada sisa nasi dari malam sebelumnya, itu sudah cukup baginya. Jika tidak ada, ia hanya minum air putih sebelum berangkat. Raka kemudian berjalan menuju pasar subuh yang jaraknya hampir 1 kilometer dari rumahnya. Di sana, ia membeli mangga dari seorang pedagang tua yang sudah mengenalnya. Ia memilih mangga satu persatu dengan teliti, memastikan tidak terlalu busuk agar tidak rugi. Uang yang ia gunakan adalah hasil penjualan hari sebelumnya. Jika dagangannya tidak laku, ia harus menahan diri membeli lebih sedikit keesokan harinya. Setelah selesai, ia kembali ke rumah untuk menata mangga-mangga itu ke dalam keranjang tuanya. Sinta biasanya sudah bangun dan menangis mencari kakaknya. Raka lalu menggendongnya, mengikat kain di bahunya, dan bersiap memulai hari. Begitulah kehidupan mereka berjalan setiap hari. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berubah. Hanya perjuangan kecil yang terus diulang dengan harapan sederhana agar hari itu sedikit lebih baik dari kemarin. Setelah semua siap, Raka mulai menyusuri jalan utama kota dengan langkah yang teratur. Keranjang mangga di tangannya terasa semakin berat seiring matahari naik perlahan di atas kepala. Sinta yang tergendong di punggungnya terkadang bergerak gelisah karena udara mulai panas.
Raka berhenti sejenak di bawah pohon atau di depan toko yang belum buka untuk mengatur ulang posisi gendongan agar adiknya tetap nyaman. Keringat mengalir di pelipisnya, namun ia tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan rasa lelah yang datang setiap hari. Suara kendaraan yang melintas nyaris menenggelamkan suaranya saat menawarkan dagangan. Ia tidak berteriak keras seperti pedagang dewasa lainnya. Suaranya kecil, namun jelas dan sopan. Ia mendekati orang-orang dengan langkah hati-hati, menawarkan mangga dengan tatapan penuh harap. Beberapa orang hanya melirik sekilas lalu pergi. Ada juga yang sekedar bertanya harga tanpa benar-benar berniat membeli. Setiap kali itu terjadi, Raka hanya mengangguk pelan dan mundur tanpa menunjukkan rasa kecewa. Sesekali ada pembeli yang benar-benar berhenti dan memilih mangga dari keranjangnya. Saat itulah wajah Raka sedikit bersinar. Tangannya yang kecil dengan cekatan membungkus mangga menggunakan kantong plastik tipis yang ia simpan di sakunya. Uang receh yang ia terima langsung dimasukkan ke dalam kaleng kecil di dalam tas kainnya. Ia menghitungnya cepat dalam hati, mencoba memperkirakan apakah hari itu akan cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Di sela-sela berjualan, Raka selalu memastikan Sinta baik-baik saja. Jika adiknya mulai menangis, ia akan menepuk punggungnya pelan sambil berjalan. Kadang ia bersenandung lirih, lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Meski suaranya tidak terlalu merdu, Sinta biasanya kembali tenang. Rutinitas itu berlangsung berjam-jam, dari satu sudut jalan ke sudut lainnya. Langkah Raka mungkin kecil dan pelan, tetapi tekadnya terasa jauh lebih besar dari tubuhnya yang kurus. Tidak semua hari berjalan seperti yang Raka harapkan. Ada kalanya dari pagi hingga siang, mangga di keranjangnya hampir tidak berkurang. Matahari semakin tinggi, panasnya terasa menyengat kulit, sementara perutnya mulai kosong. Ia berdiri di pinggir trotoar, mencoba menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang melintas dengan langkah tergesa. Namun banyak yang hanya mengibaskan tangan tanda menolak, bahkan tanpa menatap wajahnya. Beberapa orang menawar dengan harga yang terlalu rendah. Harga yang ditawarkan seringkali bahkan tidak cukup untuk menutup modal yang sudah ia keluarkan di pasar. Raka hanya bisa terdiam sejenak, menimbang dalam pikirannya. Jika ia menolak, mungkin tidak akan ada pembeli lain. Jika ia menerima, ia akan rugi. Dengan napas pelan, ia biasanya memilih tetap pada harga yang wajar, meski itu berarti pembeli pergi begitu saja. Ia tidak ingin kehilangan semua hasil jerih payahnya. Ada juga saat-saat yang lebih menyakitkan. Pernah seorang pemilik toko mengusirnya karena dianggap mengganggu pelanggan. Raka hanya mengangguk, memindahkan langkahnya tanpa membantah. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia tahu dirinya tidak punya siapapun yang bisa membelanya jika terjadi sesuatu. Sinta yang tergendong kadang ikut terbangun saat suara keras terdengar, lalu menangis ketakutan. Raka segera menenangkan adiknya sambil berjalan menjauh, menahan perasaan yang sulit ia jelaskan. Rasa lelah bukan hanya datang dari tubuhnya, tetapi juga dari hatinya. Melihat anak-anak lain seusianya berseragam sekolah, tertawa dan berlari tanpa beban, sering membuatnya terdiam sejenak. Namun ia tidak membiarkan rasa iri tumbuh terlalu lama. Ia kembali menegakkan punggungnya, menggenggam keranjang lebih kuat dan melanjutkan langkah. Baginya, berhenti berarti menyerah, dan menyerah bukan pilihan, karena ada Sinta yang harus ia jaga dan beri makan setiap hari. Di balik wajahnya yang sering terlihat tenang, Raka menyimpan harapan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali melihat anak-anak berseragam rapi berjalan menuju sekolah, langkahnya selalu melambat sejenak. Ia memperhatikan tas yang mereka bawa, sepatu yang bersih, dan tawa yang terdengar ringan tanpa beban. Dalam diam, ia membayangkan Sinta suatu hari berdiri di antara mereka, mengenakan seragam yang sama, rambutnya diikat rapi, dan membawa buku pelajaran di tangan kecilnya. Raka tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Ia sudah terbiasa menahan keinginan. Ia tahu biaya sekolah tidak sedikit, apalagi untuk 2 orang anak tanpa orang tua. Karena itu, ia membuat keputusan dalam hati yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Jika harus memilih, ia rela tidak kembali ke bangku sekolah, asalkan Sinta bisa belajar setinggi mungkin. Baginya, melihat adiknya tumbuh cerdas dan punya masa depan yang lebih baik, sudah lebih dari cukup. Setiap malam sebelum tidur, setelah memastikan pintu rumah terkunci dan Sinta sudah terlelap, Raka sering menatap langit-langit yang gelap. Ia menghitung uang hasil jualannya hari itu dengan hati-hati.
Uang itu ia simpan dalam kaleng kecil yang ia sembunyikan di bawah tikar. Meski jumlahnya belum seberapa, ia menyimpannya dengan penuh harap, seolah setiap lembar dan setiap koin adalah batu kecil yang sedang ia susun untuk membangun masa depan adiknya. Ia tidak bermimpi menjadi kaya atau memiliki rumah besar. Harapannya sederhana, cukup makan setiap hari, punya tempat tinggal yang tidak bocor saat hujan, dan melihat Sinta duduk di ruang kelas tanpa harus memikirkan biaya. Harapan itu yang membuatnya tetap berjalan meski lelah, tetap tersenyum meski sering ditolak. Di dalam hati kecilnya, Raka percaya bahwa suatu hari nanti, kerja kerasnya tidak akan sia-sia. Siang itu matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Udara terasa panas dan berat, membuat langkah Raka semakin lambat. Mangga di keranjangnya masih cukup banyak, padahal waktu sudah melewati tengah hari. Keringat membasahi bajunya yang tipis dan wajahnya mulai terlihat pucat karena kelelahan. Ia memutuskan berhenti sejenak di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca yang menjulang di antara bangunan lain. Dinding gedung itu memanturkan cahaya matahari, membuat sekelilingnya tampak silau. Raka duduk di tepi trotoar yang sedikit teduh. Ia meletakkan keranjang di sampingnya dengan hati-hati agar Mangga tidak terguling. Sinta yang tergendong di punggungnya mulai gelisah karena kepanasan. Dengan perlahan, Raka membuka ikatan kain dan memindahkan adiknya ke pangkuan. Ia mengipasi wajah Sinta menggunakan topinya yang sudah pudar warnanya. Gerakannya pelan dan penuh perhatian, berusaha menenangkan adiknya yang hampir menangis. Di sekitar gedung itu orang-orang berpakaian rapi keluar masuk dengan langkah cepat. Mereka membawa tas kerja dan berbicara serius melalui telepon. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan Raka yang duduk di pinggir jalan. Ia hanya terlihat seperti bayangan kecil di tengah kesibukan kota. Namun di dalam hatinya, ia berharap ada satu saja orang yang berhenti dan membeli beberapa mangga. Beberapa menit kemudian, suara mesin mobil yang halus terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu utama gedung. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang pria paruhbaya turun dengan langkah tenang. Penampilannya rapi dan berwibawa. Saat berjalan menuju pintu gedung, pandangannya sempat tertuju pada sosok kecil yang duduk di trotoar sambil menggendong adik. Tatapan itu tidak sekedar melihat, tetapi seolah memperhatikan lebih dalam. Dan tanpa Raka sadari, dari momen singkat itulah pertemuan yang akan mengubah hidupnya mulai terjadi. Pria paruhbaya itu bernama Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di kota tersebut. Ia terbiasa berjalan cepat dan langsung masuk ke dalam gedung setiap kali mobilnya berhenti. Namun siang itu langkahnya melambat. Tatapannya kembali mengarah pada Raka yang masih duduk di trotoar dengan Sinta di pangkuannya, dan keranjang mangga di sampingnya. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuatnya tidak segera melanjutkan langkah. Pak Arman berdiri beberapa detik, memperhatikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ia melihat bagaimana Raka dengan sabar mengipasi adiknya, lalu menyeka keringat di dahi kecilnya menggunakan ujung lengan baju. Tidak ada raut kesal di wajah bocah itu. Yang terlihat justru ketenangan yang aneh untuk anak seusianya. Beberapa orang dewasa yang lewat bahkan tidak menoleh. Tetapi Raka tetap duduk dengan sikap sopan dan tidak mengganggu siapapun. Sopir Pak Arman sempat bertanya pelan, apakah ia akan langsung masuk ke dalam gedung karena rapat sudah hampir dimulai. Namun Pak Arman hanya mengangguk singkat tanpa menjawab jelas. Pandangannya belum lepas dari Raka. Ia memperhatikan keranjang mangga yang belum banyak berkurang dan pakaian bocah itu yang sederhana. Dalam hati, ia mencoba menebak cerita di balik pemandangan itu. Setelah beberapa saat, Pak Arman akhirnya mengambil keputusan kecil yang tidak ia rencanakan sebelumnya. Ia berbalik arah dan melangkah mendekati trotoar tempat Raka duduk. Sepatunya yang mengkilap kontras dengan sandal tipis yang dipakai Raka. Saat bayangannya jatuh tepat di depan bocah itu, Raka mendongak perlahan. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tatapan Pak Arman tidak keras dan tidak meremehkan. Ia hanya menatap dengan rasa ingin tahu yang dalam, seolah sedang mencoba memahami beban yang dipikul oleh anak kecil di hadapannya. Raka sempat terkejut ketika melihat pria berpakaian rapi itu berdiri tepat di depannya. Ia buru-buru berdiri sambil menggendong kembali Sinta ke punggungnya. Dengan satu tangan, ia meraih keranjang mangga seolah takut dianggap mengganggu. Wajahnya sedikit tegang
namun ia tetap berusaha sopan. Ia tidak tahu siapa pria itu, tetapi dari penampilannya jelas terlihat berbeda dengan kebanyakan orang yang biasa ia temui di jalan. Pak Arman memperhatikan gerakan Raka yang cepat dan hati-hati. Tanpa nada tinggi, ia bertanya mengapa bocah itu berjualan sambil menggendong adik sekecil itu. Pertanyaannya sederhana, tidak panjang, namun terdengar tulus. Raka menunduk sejenak sebelum menjawab. Ia menjelaskan dengan kalimat singkat bahwa orang tuanya sudah tidak ada dan tidak ada siapapun yang bisa menjaga Sinta di rumah. Karena itu, ia harus membawa adiknya kemanapun ia pergi. Jawaban itu diucapkan tanpa keluhan. Tidak ada nada memohon atau mengibah. Raka hanya menyampaikan keadaan apa adanya, seperti seseorang yang sudah terbiasa menerima kenyataan. Sinta yang berada di punggungnya memeluk leher kakaknya dengan erat. Wajahnya menempel di bahu kecil itu. Pemandangan tersebut membuat Pak Arman terdiam beberapa saat. Lalu Pak Arman menanyakan harga mangga di keranjang. Raka segera menjelaskan dengan suara pelan namun jelas. Ia bahkan menyebutkan bahwa mangga-mangga itu manis karena baru diambil dari pasar pagi. Cara bicaranya jujur dan tidak dibuat-buat. Ia tidak mencoba menaikkan harga, juga tidak menurunkannya untuk menarik simpati. Ia hanya berdagang seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang, percakapan singkat itu terasa berbeda. Tidak ada keramaian di antara mereka. Hanya dua orang dari dunia yang sangat berbeda, berdiri saling berhadapan di pinggir jalan. Dan tanpa Raka sadari, interaksi sederhana itu mulai membuka pintu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan harga dari Raka, Pak Arman mengangguk pelan. Ia lalu berkata bahwa ia ingin membeli semua mangga yang ada di keranjang itu. Raka sempat terdiam, seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Biasanya orang hanya membeli 1 atau 2 buah, jarang sekali ada yang langsung memborong semuanya. Dengan hati-hati, ia memastikan kembali maksud pria itu. Takut salah paham. Namun Pak Arman mengangguk tegas dan meminta Raka menghitung totalnya. Dengan jari-jari kecilnya, Raka menghitung satu persatu jumlah mangga di keranjang. Ia menyebutkan total harga sesuai hitungannya, tanpa menambah atau mengurangi. Pak Arman kemudian mengambil dompetnya dan menyerahkan beberapa lembar uang pecahan besar. Nilainya jauh lebih banyak dari yang disebutkan Raka. Bocah itu melihat uang di tangannya, lalu kembali menghitung dalam hati. Ia menyadari jumlahnya berlebihan. Tanpa ragu, Raka memisahkan sebagian uang tersebut dan menyodorkannya kembali kepada Pak Arman. Ia menjelaskan bahwa uang itu terlalu banyak dan bukan haknya. Wajahnya terlihat serius, tidak tergoda sedikit pun. Ia bahkan tampak khawatir jika dianggap mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Baginya, menerima lebih dari harga yang sudah ia sebutkan, sama saja dengan berbuat tidak jujur. Pak Arman memperhatikan sikap itu dengan saksama. Tidak ada yang memaksa Raka untuk mengembalikan uang tersebut. Di tengah kebutuhan yang mendesak, bocah itu tetap memilih jujur. Tangannya mungkin kecil, dan hidupnya serba kekurangan, tetapi harga dirinya tetap dijaga. Beberapa orang yang lewat sempat melirik, heran melihat seorang pria berjas berdiri lama di depan penjual mangga kecil. Namun bagi Pak Arman, momen itu terasa lebih berharga dari sekedar transaksi. Di hadapannya berdiri seorang anak yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, kejujuran yang tulus. Dan dari situlah, pandangan Pak Arman mulai berubah sepenuhnya. Sikap Raka yang mengembalikan kelebihan uang itu membuat Pak Arman terdiam cukup lama. Ia menatap bocah di hadapannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tengah kehidupan kota yang keras dan penuh persaingan, kejujuran seperti itu terasa langka. Apalagi datang dari seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan. Pak Arman perlahan menerima kembali uang yang disodorkan Raka, tetapi tatapannya tidak lagi sama. Ada rasa hormat yang tumbuh di dalam hatinya. Dalam benaknya, Pak Arman teringat masa kecilnya sendiri. Bertahun-tahun lalu, ia juga pernah berdiri di pinggir jalan, membantu orang tuanya berjualan kecil-kecilan. Ia tahu rasanya dihitung sebelah mata, rasanya lelah menahan panas, dan rasanya menunggu pembeli yang tidak kunjung datang. Bedanya, ia masih memiliki orang tua yang mendukungnya, sementara Raka berdiri sendirian, memikul tanggung jawab yang terlalu berat untuk anak seusianya. Pak Arman memperhatikan kembali wajah Raka yang tampak lelah namun tetap tegar. Tidak ada sorot mata yang meminta dikasihani,
Tidak ada gerakan yang dibuat-buat agar terlihat menyedihkan. Raka hanya berdiri dengan sederhana, memegang keranjang kosongnya, sambil memastikan Sinta tetap nyaman di punggungnya. Pemandangan itu membuat hati Pak Arman semakin tersentuh. Ia menyadari bahwa uang yang tadi ia keluarkan hanyalah hal kecil baginya. Tetapi bagi Raka, mungkin berarti makan untuk beberapa hari. Namun lebih dari itu, yang membuatnya kagum adalah cara bocah itu menjaga prinsipnya. Kejujuran dan tanggung jawab yang ia lihat siang itu mengingatkannya bahwa keberhasilan bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang nilai yang ditanam sejak kecil. Perasaan kagum itu perlahan berubah menjadi keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar membeli mangga. Pak Arman tidak ingin pertemuan itu berakhir begitu saja. Ia merasa ada alasan mengapa langkahnya terhenti siang itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan bagaimana cara membantu bocah kecil itu dengan cara yang benar dan berarti. Pak Arman tidak langsung masuk ke dalam gedung seperti biasanya. Ia justru melangkah lebih dekat dan duduk di tepi trotoar, sejajar dengan Raka. Tindakan itu membuat beberapa orang yang lewat menoleh heran. Seorang pria dengan pakaian rapi duduk di samping penjual mangga kecil adalah pemandangan yang jarang terlihat. Namun Pak Arman tidak memedulikan tatapan sekitar. Perhatiannya hanya tertuju pada bocah di hadapannya. Dengan suara tenang, ia bertanya tentang kehidupan Raka. Pertanyaannya tidak panjang, hanya hal-hal sederhana. Sejak kapan berjualan, apakah masih sekolah, dan apa yang ingin ia lakukan jika suatu hari hidupnya berubah. Raka menjawab apa adanya. Ia bercerita bahwa ia dulu sempat bersekolah, tetapi harus berhenti setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia tidak menyalahkan keadaan, ia hanya mengatakan bahwa sekarang yang terpenting adalah Sinta bisa makan dan tetap sehat. Saat ditanya tentang cita-cita, Raka terdiam sejenak. Ia menatap adiknya yang masih tertidur di punggungnya, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap. Ia ingin Sinta sekolah tinggi dan tidak perlu berjualan di jalan seperti dirinya. Ia ingin adiknya punya pekerjaan yang baik dan hidup yang lebih layak. Untuk dirinya sendiri, ia tidak menyebutkan apapun yang besar. Baginya, kebahagiaan adiknya sudah cukup menjadi tujuan. Jawaban itu tidak diucapkan dengan nada dramatis, tidak ada tangisan atau permohonan. Justru kesederhanaan dalam kata-kata itulah yang membuat Pak Arman semakin terdiam. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temui bahkan pada orang dewasa. Seorang anak kecil yang memikirkan masa depan orang lain sebelum dirinya sendiri. Di tengah percakapan singkat itu, Pak Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa sedang berbicara bukan hanya dengan seorang penjual mangga, tetapi dengan seorang kakak yang sedang berjuang menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan saat itulah, dalam hati Pak Arman, keputusan mulai terbentuk perlahan. Setelah percakapan itu, suasana di antara mereka menjadi lebih tenang. Hiruk-pikuk kendaraan masih terdengar di sekitar. Namun bagi Pak Arman, momen itu terasa seperti berhenti sejenak dari kesibukan dunia yang biasa ia jalani. Ia memandang Raka sekali lagi, seolah memastikan bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan sekedar dorongan sesaat karena rasa iba. Perlahan, Pak Arman membuka tas kerjanya. Dari dalamnya ia mengambil sebuah buku catatan kecil dan selembar kertas putih yang masih bersih. Tangannya bergerak mantap saat menuliskan sesuatu. Raka memperhatikan dengan rasa ingin tahu, tetapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya berdiri diam, menggenggam keranjang kosongnya, sambil sesekali menoleh memastikan Sinta masih tertidur dengan nyaman. Pak Arman menuliskan sebuah alamat lengkap dan nomor telepon kantor pribadinya. Di bawahnya ia menambahkan satu kalimat singkat yang ia tulis dengan huruf yang jelas dan tegas. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dengan rapi, lalu menyerahkannya kepada Raka. "Simpan baik-baik dan datanglah ke alamat ini besok pagi," ucapnya singkat namun serius. Raka menerima kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Kertas itu terasa ringan, tetapi tatapan Pak Arman membuatnya merasa bahwa benda kecil itu penting. Ia melihat alamat yang tertulis, gedung yang sama tempat mereka berdiri saat itu. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Pak Arman menambahkan bahwa Raka tidak perlu takut atau ragu. Ia hanya perlu datang dan menemui namanya di bagian resepsionis. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada janji yang berlebihan. Hanya selembar kertas dan kalimat singkat yang terdengar sederhana. Di tangan kecil Raka, kertas itu kini terlipat rapi. Ia belum tahu bahwa apa yang tertulis di sana bukan sekedar alamat,
melainkan pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya dan Sinta. Beberapa detik setelah menerima kertas itu, Raka tidak langsung menyimpannya. Rasa penasaran membuatnya perlahan membuka lipatan kertas tersebut di tempat ia berdiri. Tangannya yang kecil terlihat sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia belum pernah menerima sesuatu yang terasa begitu penting sebelumnya. Huruf-huruf yang tertulis di sana terlihat jelas, rapi, dan tegas. Di bagian atas tertulis alamat gedung yang sama, lengkap dengan nama perusahaan besar milik Pak Arman. Namun yang membuat nafas Raka terasa tercekat adalah kalimat di bawahnya. Tertulis bahwa ia dan Sinta akan mendapatkan bantuan pendidikan penuh hingga jenjang setinggi mungkin, serta tempat tinggal yang lebih layak untuk mereka berdua. Tidak ada syarat rumit, tidak ada janji samar. Semua tertulis jelas dan langsung. Raka membaca kalimat itu berulang kali, seolah takut salah mengartikan. Kata-kata seperti beasiswa penuh dan biaya hidup ditanggung terasa asing di telinganya. Selama ini yang ia kenal hanyalah menghitung uang hasil jualan untuk membeli beras atau sekedar lauk sederhana. Sekarang, di tangannya ada secari kertas yang berbicara tentang masa depan, tentang sekolah, tentang kehidupan yang tidak lagi diwarnai ketakutan setiap hari. Ia mendongak perlahan ke arah Pak Arman, mencoba memastikan bahwa semua itu benar. Pak Arman mengangguk pelan. Tatapannya mantap tanpa keraguan. Ia menjelaskan singkat bahwa ia ingin Raka kembali bersekolah dan memastikan Sinta tumbuh dengan pendidikan yang layak. Tidak hanya bantuan sesaat, tetapi dukungan yang akan berlangsung lama. Tubuh Raka terasa kaku. Ia berdiri di tengah trotoar yang ramai. Namun suara kendaraan seolah menjauh dari pendengarannya. Yang ia rasakan hanya detak jantungnya yang semakin cepat. Selama ini ia menahan banyak keinginan dan harapan dalam diam. Dan kini, tanpa pernah ia minta, harapan itu tertulis jelas di atas kertas yang sedang ia genggam erat. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Raka tidak berusaha menyembunyikannya. Di tengah trotoar yang ramai dan panas siang yang menyengat, ia berdiri dengan kertas itu di tangannya dan menangis seperti anak kecil yang selama ini terlalu kuat untuk menangis. Bahunya bergetar pelan. Sinta yang terbangun karena gerakan kakaknya memeluk leher Raka lebih erat, seolah ikut merasakan perubahan yang sedang terjadi. Tangis Raka bukan tangisan lemah. Itu adalah tangisan yang selama ini tertahan oleh tanggung jawab dan ketakutan. Selama berbulan-bulan, ia hidup dengan satu pikiran yang sama setiap hari. Bagaimana jika mangga tidak laku? Bagaimana jika uang tidak cukup? Bagaimana jika Sinta sakit? Semua beban itu kini seperti runtuh perlahan. Selembar kertas sederhana telah membuka pintu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan. Ada yang memperlambat langkah, ada yang menoleh dengan rasa ingin tahu. Namun Raka tidak peduli pada tatapan siapapun. Ia memeluk Sinta lebih erat, wajahnya basah oleh air mata. Nafasnya tersengal karena campuran lega dan tidak percaya. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya tiada, ia merasa tidak sendirian menghadapi dunia. Pak Arman berdiri tidak jauh dari situ, membiarkan Raka meluapkan emosinya. Ia tidak berkata banyak, ia hanya menunggu sampai bocah itu sedikit tenang. Dalam momen itu, jarak antara si kaya dan si miskin seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang anak yang menemukan harapan dan seorang pria dewasa yang memilih untuk peduli. Tangisan Raka perlahan meredah, tetapi matanya masih merah. Ia menatap kembali kertas di tangannya, memastikan bahwa semua itu nyata. Di tengah jalan yang selama ini menjadi saksi perjuangannya, hari itu juga menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, dengan perasaan campur aduk antara gugup dan harap, Raka benar-benar datang ke alamat yang tertulis di kertas itu. Ia mengenakan baju paling rapi yang ia miliki, meski warnanya sudah pudar. Sinta digendong seperti biasa, tetapi kali ini langkah Raka terasa berbeda. Bukan lagi langkah berat karena memikirkan dagangan, melainkan langkah yang dipenuhi kemungkinan baru. Gedung tinggi itu tampak lebih megah dari dekat. Raka sempat ragu di depan pintu masuk, namun ia mengingat pesan Pak Arman dan memberanikan diri melangkah. Di dalam, ia disambut oleh petugas resepsionis yang sudah mengetahui namanya. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada penolakan. Ia diminta menunggu sebentar sebelum akhirnya dipersilahkan masuk ke ruangan Pak Arman. Di sana semua yang tertulis di kertas itu dijelaskan dengan jelas dan resmi. Bantuan pendidikan untuk Raka, jaminan sekolah untuk Sinta,
dan tempat tinggal yang lebih layak telah dipersiapkan. Semua bukan sekedar janji, melainkan keputusan nyata. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Raka benar-benar berubah. Ia tidak lagi berjalan di bawah terik matahari menjajakan mangga. Ia kembali duduk di bangku sekolah dengan seragam sederhana namun bersih. Sinta pun mulai masuk taman kanak-kanak. Wajahnya selalu ceria setiap pagi. Mereka pindah ke rumah kecil yang lebih aman dan tidak bocor saat hujan turun. Untuk pertama kalinya, Raka bisa tidur tanpa dihantui rasa takut tentang hari esok. Raka tidak pernah melupakan trotoar tempat ia dulu berdiri menangis sambil menggenggam selembar kertas. Tempat itu menjadi saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu pertemuan, jika kebaikan dan kejujuran bertemu pada waktu yang tepat. Dari seorang bocah yatim penjual mangga, ia perlahan tumbuh menjadi anak yang kembali memiliki masa depan. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana, kejujuran kecil di tengah jalan yang ramai yang membuka pintu harapan untuk selamanya.